Lucu ya, di Indonesia ini kadang serba salah. Kalau pejabat jarang turun ke lapangan, kita bilang mereka jauh dari rakyat. Begitu ada pejabat yang rajin turun ke lapangan, kita bilang pencitraan. Kalau pejabat diam saja, kita curiga nggak kerja. Begitu ada yang aktif di media sosial, kita bilang tukang konten. Pertanyaan gue sederhana, ini pejabatnya yang salah, atau justru kitanya yang kebanyakan drama? Oke, jadi gini, kita bahas satu sosok yang cukup ramai diperbincangkan, namanya Kang Deddy Mulyadi, atau sering disebut KDM. Dia ini politisi asal Jawa Barat, tepatnya dari Purwakarta. Jejak politiknya cukup panjang, dari wakil bupati, bupati, DPR, dan berkali-kali ikut kontestasi gubernur meskipun ada juga momen gagal. Intinya dia bukan nama baru lah di dunia politik. Nah, orang banyak baru ngeh kalau KDM sekarang rajin banget bikin konten. Padahal kalau kita cek jejak digitalnya, sejak tahun 2017 dia sudah aktif di YouTube, bahkan sering bareng sama konten kreator lain. Artinya kegiatan bikin konten bukan hal baru. Ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba setelah jadi gubernur. Dan kalau kita mau jujur, tim yang kerja di belakang layar itu bukan orang pemerintahan. Mereka bukan ASN, bukan pegawai Pemda, melainkan orang-orang pribadi yang memang sudah lama ikut dengan KDM. Ada yang tugasnya bikin jadwal, ada yang pegang kamera, ada yang ngedit. Dan gajinya bukan dari APBD atau APBN, tapi dari kantong pribadi atau dari pembagian tunjangan. Hal semacam ini sebenarnya udah jadi hal lumrah di kalangan pejabat publik. Sekarang yang bikin gue heran, kenapa pas dia jadi gubernur, orang-orang mulai ribut. Katanya gubernur pencitraan, gubernur konten, gubernur bagi-bagi duit. Padahal dari dulu pun gayanya memang seperti itu. Kalau pakai istilah dari Peter Lebarger dalam buku The Social Construction of Reality, masyarakat sering menciptakan realitas sosialnya sendiri. Mereka bikin standar, mereka bikin ekspektasi, lalu standar itu diperlakukan seolah-olah datang dari luar. Padahal itu produk masyarakat itu sendiri. Kita bilang pemimpin harus dekat dengan rakyat, harus turun langsung, harus kelihatan. Begitu ada pemimpin yang melakukan itu, malah kita kasih label pencitraan. Jadi sebenarnya yang kontradiktif bukan pejabatnya, melainkan ekspektasi masyarakatnya. Kalau kita lihat lebih luas, apa yang dilakukan KDM ini sebenarnya bagian dari tren global. Manuel Castells dalam buku Communication Power bilang, kekuasaan di era digital ditentukan oleh kemampuan menguasai narasi di ruang publik, dan ruang publik hari ini ya media sosial. Jadi pejabat yang tidak hadir di media sosial akan kalah dalam membangun kedekatan dengan rakyat. Di berita Tempo beberapa waktu lalu, bahkan dijelaskan bahwa fenomena pejabat aktif di media sosial itu bukan hal baru. Jokowi dulu membangun citra belusukannya lewat dokumentasi masif. Wali Kota Risma dulu juga demikian. Bahkan presiden luar negeri punya tim digital yang jauh lebih rapi dan terstruktur. Jadi konteks KDM ini bukan sesuatu yang aneh. Justru dia mengikuti pola komunikasi politik modern. Sekarang kalau kita tarik ke teori sosial, Irving Goffman dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa setiap orang pasti melakukan drama sosial. Kita semua punya panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan adalah saat kita tampil untuk orang lain, panggung belakang adalah kehidupan pribadi kita. Kalau teori ini kita terapkan, apa yang dilakukan KDM lewat kontennya adalah bagian dari dramaturgi politik. Dia menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang ringan tangan, yang mendengar keluhan. Apakah itu pencitraan? Bisa iya, bisa tidak. Tapi mari jujur, semua orang di dunia melakukan pencitraan sesuai panggungnya masing-masing. Bedanya KDM mendokumentasikan panggung depannya, sementara pejabat lain memilih tidak. Masalahnya, masyarakat kita sering hipokrit. Di satu sisi mereka butuh hiburan, mereka suka menonton konten bagi-bagi. Tapi di sisi lain, mereka ingin tetap melabeli dengan kata pencitraan. Jadi sebenarnya kita sedang menikmati apa yang kita caci. Sekarang mari kita lihat dari data lapangan. KDM memang punya gaya sendiri. Rumah pribadinya dipakai sebagai posko pengaduan masyarakat. Setiap hari kerja, Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, masyarakat bebas datang untuk mengadu. Dan staf yang melayani bukan orang yang berpakaian dinas. Mereka bukan ASN, murni orang-orang pribadi. Dia juga sering bilang, kalau tunjangan gubernur dikurangi, bukan dirinya yang rugi, tetapi masyarakat. Karena tunjangan itu sebagian dipakai untuk menggaji
staf posko pengaduan, dan membiayai kegiatan sosial. Jadi yang menikmati bukan hanya dirinya, tetapi masyarakat yang datang setiap hari. Kalau kita pikir baik-baik, berapa banyak pejabat yang mau membuka rumah pribadinya untuk masyarakat, bukan kantor resmi, bukan balai kota, tapi rumah pribadi. Ini sesuatu yang jarang. Kalau kita bandingkan dengan tokoh dunia lain, misalnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dia sangat aktif di media sosial, bahkan ketika negaranya perang. Apakah itu pencitraan? Mungkin iya. Tapi efeknya nyata. Dukungan internasional datang karena narasi yang dibangun di media sosial. Di Indonesia sendiri, tokoh-tokoh seperti Ridwan Kamil atau Ganjar Pranowo juga sangat aktif di media sosial. Tapi kenapa ketika KDM melakukannya, reaksi publik jauh lebih keras? Ini pertanyaan menarik yang menunjukkan bahwa masyarakat kita punya standar ganda. Jadi apa salahnya gubernur aktif di media sosial? Apa salahnya kalau kunjungan lapangan dibuatkan konten pribadi? Selama editing dan produksinya tidak melibatkan dana publik. Kenapa kita baru ribut sekarang? Padahal dia sudah konten sejak lama. Mungkin jawabannya karena kita sebagai masyarakat belum terbiasa dengan pejabat yang transparan dan mendokumentasikan kegiatannya. Kita lebih suka pejabat yang misterius, yang hanya terlihat lewat berita formal. Begitu ada pejabat yang membuka panggung depannya secara gamblang, kita merasa tidak nyaman. Tapi coba pikir lagi, bukankah lebih baik kita bisa melihat apa yang dilakukan pejabat secara langsung, meskipun dalam bentuk konten? Bukankah lebih baik kita punya pemimpin yang mau mendengar aduan masyarakat setiap hari di rumahnya? Bukankah lebih baik kita punya gubernur yang tidak hanya duduk di balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat? Dan biar makin jelas kontradiksinya, gue kasih contoh yang sangat nyata. Coba deh ingat, beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Maruf Amin sempat ramai dibahas. Banyak orang di sosial media ribut, katanya Wapres jarang muncul, kok nggak kelihatan kerjanya, kok nggak ada aktivitas publiknya, semua orang ribut. Bahkan sampai muncul meme, katanya Wapres itu kayak cuma simbol. Nah sekarang, bandingin, ada pejabat yang justru rajin banget turun ke lapangan, aktif, kegiatannya selalu didokumentasikan. Masyarakat bisa melihat secara langsung apa yang dilakukan, dan itu pun masih diprotes. Jadi maunya apa sih? Waktu nggak kelihatan dibilang nggak kerja, waktu kelihatan malah dibilang pencitraan. Ini kan benar-benar paradoks masyarakat kita. Hei wahai orang Indonesia, gue jujur nggak nyalain kalian. Karena setiap orang pasti punya kecurigaan, punya prasangka, itu wajar. Tapi coba tolong dilihat juga dari sisi lain, negara kita ini lagi benar-benar butuh pemimpin yang berani, yang bukan cuma duduk di balik meja, tapi hadir langsung di tengah rakyat, yang bukan cuma bikin laporan di kertas, tapi mendengar langsung keluhan orang kecil. Mau sampai kapan kita jadi bangsa yang selalu sinis terhadap pemimpin yang mencoba turun langsung? Mau sampai kapan kita terus-menerus merasa semua orang itu pencitraan? Kalau kita terus-terusan berpikir begitu, kita nggak akan pernah punya pemimpin yang benar-benar dekat dengan rakyat. Karena setiap kali ada yang mencoba, selalu dijegal oleh stigma. Coba deh renungkan. Bukankah lebih baik ada pejabat yang kelihatan kerja, walaupun mungkin ada gaya komunikasi yang berbeda dibandingkan pejabat yang nggak kelihatan sama sekali? Bukankah lebih baik ada gubernur yang aktif menyapa rakyat daripada pejabat yang diam saja dan hanya muncul di rapat formal? Bukankah lebih baik ada pemimpin yang membukakan pintu rumahnya sebagai posko pengaduan daripada pemimpin yang rumahnya tertutup rapat dan dijaga ketat oleh protokol? Gue nggak bilang KDM ini sempurna, jelas tidak. Setiap pemimpin pasti ada kekurangan. Tapi poin gue sederhana. Ayo kita lihat juga sisi positifnya. Jangan buru-buru kasih label pencitraan hanya karena ada kamera yang merekam. Karena hari ini, semua orang hidup di era digital. Kita semua, termasuk gue dan lo yang nonton, pasti menampilkan diri kita dengan cara tertentu di sosial media. Bedanya, ketika pejabat melakukan hal yang sama, kita tiba-tiba merasa itu salah. Jadi intinya, gue cuma mau ngajak kita semua untuk lebih dewasa dalam menilai. Kalau memang ada kebijakan yang salah, mari kita kritik. Kalau ada keputusan yang keliru, mari kita suarakan. Tapi kalau ada hal baik yang dilakukan, ya sudah, kita apresiasi. Kita jarang punya pemimpin yang mau segitunya. Jadi kenapa nggak kita nikmati dulu momen ini? Pada akhirnya,
Kita jarang punya pejabat yang mau turun langsung, yang membuka posko aduan, yang mengorbankan tunjangan untuk membiayai kegiatan sosial. Jadi kenapa tidak kita syukuri kalau ada yang kurang, kita kritik dengan sehat, bukan dengan label asal pencitraan. Karena sekali lagi, kalau pejabat diam kita bilang tidak kerja. Kalau pejabat turun kita bilang pencitraan. Kalau pejabat tidak ngonten, kita bilang kaku. Kalau pejabat ngonten kita bilang tukang drama. Mungkin yang perlu berubah bukan pejabatnya, tapi cara pandang kita sebagai masyarakat. Ya serabutan, Pak. Apa aja? Ya, tani kadang-kadang nyangkul. Rumah punya? Punya. Rumah Kadang-kadang punya? sehari mah jalan lontong, Pak. Hah? Ngisi lontong. Apa? Ngisi lontong. Jualan lontong? Iya, ngisi ke warung-warung. Kemana? Ke 3 warung, Pak. Berapa warung. modal jualan lontong? Modal lontong kalau beri beras tuh